Pecinta MotoGP, Misano World Circuit Marco Simoncelli yang dulu dikenal dengan nama Sirkuit Internasional Santa Monica. Fakta sirkuit Misano yang harus kalian tahu. Sirkuit ini telah menewaskan seorang pembalap Jepang yang bernama Soya Tomizawa setelah terlibat kecelakaan fatal dengan Scott Redding dan Alex De Angelis. Sirkuit ini terletak 11 km dari Bandara Rimini Miramare, 78 km dari Bandara Ancona, dan 135 km dari Bandara Bologna. No, he's not going to make it. There are just 2 cars to go. Oh, he almost trips up over Marquez. Surely that's it. Quartararo, the first mistake we've seen from him. Marc Marquez is going to win an epic last lap battle finally in 2019. Through the final corner, Marquez wins in enemy territory here in Misano. Quartararo finishes in second. Dan pada tanggal 13 September, tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan kembali perebutan gelar juara di sirkuit Misano Marco Simoncelli. Dan berikut kami berikan cuplikan seputar informasi MotoGP hari ini. Selain drama tikungan terakhir yang akan dibahas pada segmen selanjutnya, minggu lalu ada satu hal yang mencuri perhatian, yaitu selebrasi Miguel Oliveira di atas sebuah mobil. Menyandang titel NEM Seri GP Styria BMW Series, berikan hadiah luxury sports car seri M4 Coupe kepada peraih podium pertama. Ini adalah mobil sport limited edition yang baru akan dijual secara resmi tahun depan. Menariknya, Miguel merupakan brand ambassador dari produsen kompetitor asal Korea, Hyundai. Kembali ke BMW. Untuk keluaran tahun 2020, di Eropa mereka menjual kendaraannya seharga 70.000 euro. 2021 nanti, mobil edisi terbatas ini diperkirakan bandrolnya akan naik 2 kali lipat hingga 2,8 miliar rupiah untuk pasar Indonesia. BMW merupakan kepanjangan dari Bayerische Motorenwerke atau Bavarian Motor Works. Seri M atau Motorsport sudah jadi official car partner MotoGP sejak tahun 1999. Mereka bertanggung jawab menyediakan safety car plus kebutuhan armada roda 4 lainnya sepanjang musim. Mulai 2003 lalu, pabrikan Jerman ini rutin berikan hadiah tahunan untuk pembalap dengan total waktu kualifikasi paling kecil dalam semusim. Setengah dekade kemudian, aturan dirubah. Pembalap yang dapatkan hadiah mobil adalah peraih pole position terbanyak selama 1 tahun. Uniknya, tak semua juara dunia meraih hadiah ini. Tete Gibernau, Casey Stoner, dan juga Marc Marquez merupakan para rider yang tidak memenangkan juara dunia di musim itu, namun berhasil bawa pulang mobil karena paling sering start di posisi pertama. Marquez sendiri jadi kolektor hadiah terbanyak. Sejak tahun 2013 hingga 2019, ia berhasil kumpulkan 7 mobil. Koleksinya lengkap, mulai dari seri M2 hingga M6, baik coupe alias model 2 pintu ataupun cabriolet yang beratap terbuka. Sama seperti sekarang, sebelumnya top 8 perusahaan otomotif dunia ini juga kerap berikan 1 mobil tambahan pada momen tertentu. So,
Kalau tiap musim mereka harus siapkan budget 3-4 miliar untuk berikan hadiah mobil, setidaknya mereka kini sudah keluarkan 60 miliar rupiah hanya untuk hadiah para pembalap MotoGP. Dibangun pada tahun 1916, pabrikan ini awalnya membuat mesin pesawat terbang. Kemudian memproduksi sepeda motor di tahun 1923. Lalu baru membuat mobil 5 tahun berselang. Kedekatan perusahaan yang punya keuntungan tahunan 87 triliun rupiah ini dengan motorsport dimulai pada awal 70-an saat mereka membuka divisi mobil balap. Meski pabrikan Jerman ini turun di balapan Superbike, uniknya tak ada motor BMW di arena MotoGP. Qatar, Jerez, Andalusia, Brno, Austria, dan Styria. 6 dari 14 seri selesai sudah dihelat. Dalam perjalanannya, musim 2020 sukses catatkan beberapa momen penting pertama bagi sejarah balap MotoGP. Apa saja? Berikut rangkumannya. Selang 4 bulan masa pandemi, balapan pun masuk seri tanah para Spaniard. Yes, Fabio Quartararo. Ini pertama kalinya terdengar kembali kumandang La Marseillaise di ajang balap MotoGP sejak tahun 1999. Kali jalani balapan di sirkuit Jerez, El Diablo mencatatkan nama sebagai pembalap Prancis pertama dengan raihan podium 1 back-to-back, serta 4 pole position beruntun di ajang MotoGP. Kemenangan ini jadi yang pertama buat Quartararo dan tim satelit Yamaha Petronas SRT. Geser ke arah timur, GP lalu. Semakin istimewa karena bertepatan dengan seri ke-900 kelas primer. Miguel Angelo Falco de Oliveira sukses catatkan nama sebagai pembalap Portugal pertama yang berhasil raih podium 1 ajang MotoGP. Sama seperti Quartararo, capaian ini jadi kemenangan perdana bagi rider yang baru naik ke kelas primer pada musim 2019, sekaligus suksesan misi Red Bull untuk jadi jawara di kandang sendiri. Awal musim 2020 jadi kejuaraan paling kompetitif di era modern. Bisa jadi ini pengaruh dari absennya sang juara bertahan. Namun harus diakui perkembangan tim non-unggulan semakin impresif. Nyatanya hampir di tiap arena terjadi pergantian juara. Well, akankah race berikutnya lanjutkan tren fakta pertama? So let's see, GP Mania. Motor yang prima selalu jadi senjata utama dalam setiap balapan. Selain itu, kombinasi antara nyali, skill, timing, dan insting tentu jadi modal dasar semua joki kuda besi. Gayanya yang tenang, seketika jadi garang dan tak kenal menyerah. Saat pembalap Red Bull KTM Tech 3 Miguel Oliveira punya kesempatan mengukir prestasi di balapan MotoGP Styria pekan lalu. Sengit di lap terakhir libatkan duel antara Paul Espargaro versus Jack Miller untuk perebutkan posisi pertama. Tepat di tikungan terakhir, Miller sengaja mendesak dari racing line. Namun situasi ini membuat keduanya melebar.
tahun ini sukses lakukan manuver mematikan dan seketika menggeber tunggangannya hingga sentuh garis finish pertama. How much more drama do you want for the final? That they can't believe it. It's the first ever victory for the 10-3 team. Kesuksesan perdana Oliveira ini sekaligus patahkan dominasi Ducati di Red Bull Ring sejak 5 balapan sebelumnya. Final joy in KTM, Paul Espargaro and Jack Miller. Rupanya kejadian seperti ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya ada juga orang ketiga yang mampu memanfaatkan peluang di antara duel dua rider terdepan. Tahun lalu, saat balapan sengit di Mugello sisakan satu putaran, We begin the final lap of the Italian Grand Prix, and they are going to be 3 and 3. Marc Marquez berhasil akuisisi posisi 1 dari pertarungannya dengan duo Ducati. Andrea Dovizioso yang tak mau ketinggalan terlalu jauh dari Marquez di klasemen pembalap, coba kembali rebut posisinya. Namun berkat insting tajamnya, Daniel Petrucci berhasil lakukan double overtaking di tikungan terakhir dan berhasil mengklaim kemenangan perdananya dengan penuh emosional karena raih podium pertama di depan publik sendiri. Will tear the roof off Mugello. What a race. Orang ketiga berikutnya muncul di GP Rio Hondo Argentina 4 musim lalu. Tak berlebihan kalau momen ini disebut keberuntungan atau bahkan rezeki nomplok buat Valentino Rossi, karena sebelumnya ia sudah beberapa kali kalah duel. Saat podium 1 sudah dikuasai di Alien, 2 putaran terakhir balapan kembali berlangsung menarik lewat persaingan sengit trio Italia, Valentino dan duo Andrea, para joki Ducati, demi gapai posisi runner-up. At the Tourmaster Rio Hondo, Andrea Dovizioso has got about half a second on his teammate Andrea Iannone. Petaka datang bagi Dominic Joe saat coba salib kompatriotnya di tikungan akhir. Telat lakukan pengereman, Andrea Iannone malah bawa serta Eddie Zurofar jatuh hanya beberapa meter dari garis finish. Come through and take an unlikely